Sehat ya. Baik Bu Eti, dengan kabar Bu Eti akan melaksanakan coaching nanti ya? Iya, insya Allah bisa melaksanakan coaching di sini. Iya. Baik Bu Eti, sebenarnya di sini saya adalah sebagai pengamat nanti dalam kegiatan coaching Ibu nantinya. Ya. Nah, jadi dalam pengamatan nanti yang akan saya perhatikan yang pertama adalah bagaimana rubrik penilaian tentang percakapan atau obrolan itu nantinya pada kegiatan coaching. Nah, dari kegiatan tersebut, saya akan memperhatikan prinsip-prinsip dari seorang coach itu. Yang pertama adalah prinsipnya kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, jadi dalam prinsip ini juga muncul nanti ada kompetensi inti dari seorang coach atau coach tersebut. Nah, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Nah, di sini kita juga harus menggunakan, di sini saya juga sebagai pengamat akan memperhatikan apakah Ibu menggunakan alur sesuai dengan alur yang biasanya kita pakai, yaitu alur tirta. Alur tirta itu Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu, Bu. Kira-kira dari kompetensi yang 3 tadi, kira-kira apa yang menjadi fokus Ibu dalam kegiatan coaching? Ya, sesuai dengan yang bisa disampaikan bahwa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan dalam berbobot sesuai dengan alurnya yang disampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga mendengar secara aktif. Ya, nah, di sini fokus saya ada 2, Ibu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, Ibu. Iya, oke. Berarti ada 2 yang akan difokuskan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan si coach dengan aktif. Ya, jadi itu yang Ibu gunakan. Nah, kira-kira dari kompetensi yang Ibu pilih tadi, apa kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu perhatikan nantinya dari kompetensi yang 2 tadi? Begitu ya, Bu. Nah, rencana saya di sini saya mau mendetailkan yaitu mengenai kehadiran penuh, Ibu. Supaya nanti kalau kita fokus dengan kehadiran pada saat melakukan coaching untuk si coaching kita itu, sehingga nanti coachingnya merasa kita itu memperhatikan dengan baik dan permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu bisa juga nanti terselesaikan dengan baik. Ya, oke. Berarti bagus sekali tujuan Ibu ya, karena Ibu tadi fokusnya ke kehadiran penuh, ya, dengan tujuan agar Ibu bisa memperhatikan si coaching dengan coaching nantinya dengan baik ya, dan mendapatkan hasil dari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, baik Ibu, yang ketiga yang ingin saya tanyakan, yang terakhir ya Bu ya, kira-kira indikator ketercapaian yang kita harapkan dari kegiatan coaching nanti, apa kira-kira Bu? Apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Begini, Bu, saya berharap nanti coach saya itu bisa nyaman dengan kehadiran saya, Ya, bagus Ibu. bisa bercerita dengan leluasa, gitu kan. Kemudian saya juga berharap nanti setelah melakukan coaching ini, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Berarti ada 2 tujuan Ibu sangat luar biasa, bagus sekali ya Bu ya. Semangat untuk Ibu Elvi. Yang pertama Ibu tujuannya adalah ingin supaya si coach Ibu senang dengan apa yang Ibu lakukan nanti, datang dengan apa ya sesuai dengan harapan Ibu. Dan yang kedua Ibu ingin memberikan solusi supaya coach nanti bisa menemukan solusi yang akan yang dari permasalahan yang ada pada diri coach tersebut. Ya, bagus sekali Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan Ibu lancar, dan saya berharap kegiatan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semuanya nanti. Jadi nanti kegiatan ini akan dimulai kapan Ibu? Tadi saya sudah berjanji dengan istri saya itu sekitar selesai sholat zuhur, Ibu. Ya, oke. Jadi kami istirahat dulu. Ibu bisa nanti waktunya. Ya, insya Allah saya usahakan ya Ibu. Ini adalah sebuah tanggung jawab dari saya nantinya. Oke Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Elpi. Waalaikumsalam Dunia. Bagaimana kabarnya Dunia? Alhamdulillah sehat Bu. Namun pikiran saya hari ini tidak tenang Bu karena ada beberapa masalah Bu. Oh begitu. Boleh Dunia ceritakan bagaimana masalahnya tersebut? Iya Bu. Jadi begini, di kelas saya Bu ada 2 orang tua murid itu yang belum memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk mandiri Ibu. Orang tua selalu membantu yang berdua orang ini Bu, membantu anak masuk ke kelas, menaruh tasnya, kemudian membuka sepatunya, itu dibantu oleh orang tua murid. Jadi anak saya tuh Bu tidak mandiri jadinya Bu, sedikit-sedikit pengen dibantu selalu sama orang tuanya Bu, seperti itu. Jadi dari permasalahan tersebut harapan Dunia bagaimana? Jadi harapan saya hari ini menemui Ibu, Ya. saya ingin masalah ini dapat terselesaikan, kemudian anak saya bisa mandiri dan pikiran saya jadi tenang Bu. Baik, insyaallah ya Bu ya. Berarti di sini kalau menurut Dunia begitu ya, apa hal yang mendasari sehingga permasalahan tersebut bisa terjadi begitu Dunia? Jadi kalau menurut saya Ibu, orang tua murid yang 2 orang ini itu kemarin waktu sosialisasi tidak ikut Ibu, tidak ikut sosialisasi, tidak hadir karena di kelas saya Ibu orang tua muridnya itu beragam aktivitasnya Bu. Jadi 2 orang ini tuh tidak hadir pas sosialisasi. Jadi jadilah seperti ini Ibu, selalu dibantu anaknya sehingga anak saya di kelas yang berdua itu tuh tidak mandiri Ibu. Begitu. Dan kira-kira pernah enggak Bunia melakukan sesuatu mengenai hal tersebut begitu? Nah itu Bu belum, saya belum melakukan tindakan. Kenapa? Karena saya takut Ibu. Rencananya saya ingin menemui orang tua murid, melakukan diskusi, tapi saya takut salah dalam melakukan tindakan, takut orang tua nanti marah kepada saya Ibu, menegur bahwa hal yang dilakukan oleh orang tua itu menyebabkan anak saya jadi tidak mandiri Ibu. Begitu. Nah begini, tadi kan Dunia ada berpikir begitu kan mau menemui orang tua. Kalau sendiri kan Dunia kan takut begitu kan. Iya benar Nah, Ibu. kalau kira-kira dengan berkolaborasi dengan teman sejawat rencananya gitu, pernah terpikir tidak sama Dunia? Oh iya benar juga ya Bu ya. Nanti besok saya bisa berkolaborasi dengan teman saya di kelas lain, itu berkolaborasi bersama-sama mendiskusikan kepada orang tua murid bahwa kita di sekolah itu sudah menerapkan disiplin positif, di mana di sini kita membiasakan anak untuk menaruh sepatu maupun tasnya atau APE-nya segala macam agar anak ini bisa mandiri. Apapun yang dilakukan anak itu dibiasakan untuk meletakkannya kembali kepada tempatnya sendiri. Jadi ya betul sekali ya Bu ya, saya bisa berkolaborasi nanti bersama teman saya Ibu. Oke, berarti Dunia bisa berkolaborasi, salah satu caranya. Ada tidak cara lain lagi yang menurut Dunia bisa dilakukan begitu? Jadi untuk cara lain apa ya Bu? Kalau menurut saya mungkin ya salah satunya tadi berkolaborasi itu aja Bu. Yang akan saya lakukan, saya berkolaborasi dengan teman saya di sekolah, kemudian berbicara, berdiskusi dengan orang tua murid terkait disiplin positif ini, khususnya tadi di sekolah, di kelas saya Ibu. Baik, itu rencananya ya. Iya Bu, Dunia. itu rencana Oke, saya. kira-kira kapan menurut Dunia waktu yang tepat begitu untuk melaksanakan rencana dari Dunia ini? Gitu? Kalau bisa hari Senin besok, kalau orang tua bisa kita cari waktu luang dengan orang tua murid dulu Bu. Kalau bisa hari Senin besok, saya akan langsung mendiskusikan kepada orang tua murid terkait penerapan disiplin positif ini, yaitu pembiasaan menaruh segala sesuatu kepada diletakkan kembali ke tempatnya itu kepada anak. Sekali ya Dunia. Jadi saya harap semoga nanti apa yang Dunia cita-citakan tersebut bisa tercapai ya Bu ya. Kemudian anak bisa mandiri Iya, dan benar aktif sekali. sendiri gitu Iya, ya tanpa benar. bantuan orang tua gitu kira-kira ya. Kemudian dari sesi yang kita lakukan ini apa yang Dunia dapatkan begitu?
yang saya dapatkan hari ini dari diskusi hari ini, saya merasa lega Ibu. Alhamdulillah masalah saya terselesaikan. Kalau tadi saya berpikir sendiri, nggak kebayang berkolaborasi dengan teman tadi sama saya Bu. Rencana saya kan mau diskusi sama orang tua murid secara sendiri gitu kan, tetapi saya takut nanti orang tua murid malah marah kan. Tapi melalui diskusi hari ini membuka pemikiran saya untuk berkolaborasi dengan teman saya. Pikiran saya udah tenang sekarang Bu. Baiklah, Bunia. Semoga nanti apa yang Bunia lakukan bisa menjadi hal yang positif untuk semuanya, terutama untuk anak ya Bunia. Amin. Jadi nanti bisa kita bincang-bincang lagi nah Bunia. Kalau seandainya Bunia sudah selesai melaksanakan tersebut kan, saya juga mau gitu kabar gembiranya dari Bunia. Ibu, iya benar Bu. Ada lagi yang mau kita diskusikan Bunia? Mungkin hanya itu Bu. Sekarang hati saya sudah senang. Insya Allah hari Senin besok saya akan mencari waktu luang orang tua murid, kapan orang tua murid bisa berdiskusi dengan saya dan mengajak rekan sejawat saya berdiskusi juga terkait disiplin positif tadi Bu. Lebih cepat lebih baik ya Bu. Iya benar. Mungkin hanya itu dulu ya diskusi kita. Iya Bu. Semoga nanti kita berhasil semuanya ya Bunia ya. Terima kasih Bunia. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Happy. Ya Bu. Baiklah Bu Helpi, pada kegiatan ini saya sebagai supervisor dari atau pengamat dari kegiatan coaching ini tadi, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita menyatukan hasil antara pengamat dengan coaching terkait dengan coaching ini tadi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini terlebih dahulu, bagaimana perasaan Ibu Helpi ketika melakukan coaching tadi? Saya sangat senang sekali ya Bu Sonia, karena saya sudah bisa ibaratnya dari saya bisa coaching saya tersebut menyampaikan ide-ide. Jadi saya sudah memfasilitasi coaching saya tersebut agar ide-idenya bisa tersalurkan seperti itu. Oke, berarti Ibu sudah merasa senang karena Ibu bisa memberikan ide-ide kreatif bagi coaching Ibu. Oke Bu, kemudian kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan atau indikator apa yang telah Ibu lakukan tadi dalam kegiatan coaching bersama coaching Ibu? Tadi saya sudah melakukan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama sebagai kemitraan, kemudian sudah juga sebagai prinsip proses kreatif, dan saya juga sudah sebagai membuat memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya di prasimulasi kita bersama, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan dengan secara aktif. Ya luar biasa ya Bu. Tadi Ibu fokusnya kemana kompetisi intinya? Kalau saya tadi fokusnya kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh ya Bu ya. Baik Ibu, sesuai dengan apa yang saya observasi tadi, bahwasannya di sana Ibu sudah menurut Ibu Elvi tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan prinsip dari coaching, kemudian juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensi inti yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Nah, baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lakukan. Nah, yang pertama, kegiatan alur yang Ibu lakukan tadi, kegiatan terkait dengan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah yang pertama ada tujuan. Ibu sudah melakukan atau meminta coachingnya bagaimana menggali tujuan apa yang ingin dilakukan coaching terhadap coachnya. Kemudian Ibu sudah melakukan demikian. Kemudian yang setelah tujuan ada identifikasi masalah. Nah, di sana Ibu sudah kelihatan bagaimana cara menggali, memberikan ide-ide kreatif tentang masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Nah, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach kita sendiri. Nah, itu sudah luar biasa Ibu, sudah sesuai dengan apa yang saya amati. Kemudian
Ibu sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, di mana prinsip itu ada 3. Kemitraan, Ibu sudah melakukan memposisikan diri di sana tanpa membeda-bedakan. Oh ini coaching, ini apa, itu tidak ada. Tapi Ibu menyamakan semuanya kemudian. Kemudian dari proses kreatif, Ibu sudah menggali ide-ide kreatif dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Nah, itu sudah Ibu lakukan. Nah, kemudian yang terakhir dari prinsipnya itu adalah memaksimalkan potensi. Nah, itu sudah Ibu lakukan dalam menggunakan alutsista tadi. Nah, dari kompetensi yang Ibu hadapi tadi adalah kompetensi intinya adalah kehadiran penuh. Nah, itu sudah Ibu laksanakan, di mana Ibu hadir di dalam kegiatan coaching itu sendiri sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita lakukan, yaitu indikatornya adalah bagaimana seorang coach itu bisa menemukan ide atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, itu sudah sesuai sekali. Nah, jadi kegiatan ini mungkin ada keinginan atau sesuatu hal yang kira-kira menurut Ibu LP yang rasanya belum maksimal, kira-kira ada nggak? Tadi yang mengenai tadi kan saya kompetensi yang ingin saya tujukan itu kan kehadiran penuh ya biasanya. Nah di sini rasanya saya belum maksudnya saya mau memaksimalkan lagi gitu ya kegiatan coaching berikutnya, karena saya lihat tadi pada kursi saya itu permasalahannya belum sepenuhnya kayaknya dia menyampaikan. Sebenarnya tadi saya menggunakan teknik stop gitu kan supaya dia bisa rileks gitu ya di sini dalam mengungkapkan lagi permasalahannya begitu. Jadi saya berharap dari teknik stop ini nanti bisa membuat rileks gitu coach saya. Iya luar biasa ya Bu Elvi. Sebenarnya betul sekali apa yang Ibu Elvi sampaikan. Kita sebagai seorang coach harusnya memberikan sedikit ruang kepada coach kita agar sedikit relax dengan menggunakan teknik stop. Ya, bagus sekali Bu Elvi. Terima kasih atas penjelasannya Bu Elvi. Intinya adalah di sini antara apa yang Ibu Elvi lakukan dengan pengamatan yang saya lakukan itu alhamdulillah sudah sesuai. Ya, mudah-mudahan apapun yang Ibu lakukan pada hari ini bisa diterapkan kemanapun. Kemudian mudah-mudahan dari coach kita bisa menemukan masalah-masalah yang baik sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh seorang coach kita ya Bu ya. Oke Ibu, mungkin hanya itu apa kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti yang kita diskusikan bisa tercapai dengan baik. Iya, oke Bu. Terima kasih.